Those hostages aren't back. I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. Kalau kita lihat di cuplikan-cuplikan yang udah beredar di seluruh dunia ini nih guys, emang pertama ini bisa kejadian bencana alam yang sangat dahsyat, tapi di sisi lain juga kita coba olah pakai logika, kayaknya nggak tembus, jadi ada sesuatu. Oke, kita lihat ya video-videonya. All of the old town, the iconic Altadena Old Town, sorry, is gone. Our museum is gone. That'll hit me in a while. Ngeri. You know, it took my wife and I almost 40 years to put it together, but it's the way it is. So ini bencana yang paling dahsyat kalau menurut saya ya, yang ada di dunia loh. Karena kenapa? Los Angeles ini salah satu wilayah dengan luasnya kurang lebih 1.225 km persegi. Wah, ngeri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, YouTubeolik semua. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep. Jumpa lagi di Speak Up Adam Jeep, podcast yang menyampaikan informasi sebuah masalah problematika kehidupan manusia bisa dikupas tuntas di podcast Adam Jeep, hanya di Speak Up. Sejuta masalah, satu solusi. Nah, YouTuber semua, barangkali yang mau bantu supportnya buat channel Adam Jeep, agar channel Adam Jeep ini terus berkembang lebih baik dan bisa menyajikan konten-konten yang bisa menghibur, yang bisa memberikan informasi-informasi ataupun yang edukasi apapun, intinya yang bermanfaat buat YouTubeolik, khususnya buat saya pribadi di kehidupan ini. Nah, monggo ada live chat, ada super thank, gabung komunitas Adam Jeep, silahkan ya YouTubeolik semua, mohon bantuannya, mohon support dan dukungannya agar channel Adam Jeep terus berkembang makin baik lagi. Dan bagi para YouTubeolik yang budiman, yang baik hati, yang udah mensupport Adam Jeep melalui super chat, super thank ataupun gabung di komunitas Adam Jeep, doain semoga rezekinya makin melimpah, semoga berkah dan makin sukses. Keluarganya dilindungi dari berbagai macam mara bahaya, terutama disukseskan atas apa yang menjadi ekspektasinya. Please bantu dukungannya ya YouTubeolik semua, subscribe, like, dan komennya seperti biasa ya, karena itu semua gratis. Oke, kita lanjut lagi ya YouTubeolik semua. Kalau kita ngupas tadi beberapa cuplikan video kita udah play ya, udah kita tonton bareng-bareng. Ternyata di sini bahwa kata-kata yang tepat mungkin untuk Donald Trump itu ya, istilahnya mulutmu harimaumu, ya, barang siapa yang menebar angin maka dia akan menuai badai, ya kan? Apapun bentuknya, di sini kita hidup di dunia ini harus memiliki pri kemanusiaan ya. Di sini kita tidak berbicara etnis, ras, agama, dan yang lainnya. Yang jelas semua makhluk hidup di dunia, khususnya manusia, punya hak yang sama seperti itu. Nah, dari statement Donald Trump tentang mengancam Timur Tengah, khususnya yang lagi konflik saat ini dengan Israel ya, akan menjadikan seperti neraka, tapi akhirnya dengan kekuasaan zat yang maha prerogatif, maha pemilik hak, maha kuasa di atas yang paling kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia udah berkata kun fayakun. Nah, kita lihat nih YouTubeolik semua.
di Los Angeles. Los Angeles adalah sebuah kota di wilayah negara bagian Amerika, yaitu California. Kalau kita lihat, luas Los Angeles adalah 2 kali lipat dari kota Jakarta. Kalau kota Jakarta memiliki luas itu hanya 662 kalau nggak salah kilometer persegi. Nah, si Los Angeles ini dia memiliki luas wilayah adalah 1225, otomatis lebih luas dari kota Jakarta. Seperti itu. Mungkin kalau dihitungnya Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, mungkin bisa ya seperti itu. Kita lihat guys, kalau kita masukkan ke logika, saya juga masih belum masuk ya logikanya. Karena kenapa? Mereka itu kan pemukimannya itu pemukiman elit rata-rata di Los Angeles ini. Makanya dijuluki yaitu kotanya para malaikat. Salah satu sentral kota termewah di Amerika. Wah, perekonomian yang perputaran uangnya juga fantastis nih Los Angeles itu kan. Makanya kan ada yang namanya Landmark Hollywood. Ya kan, yang ada di Santa Monica atau di Mountain-Slee ya. Yang ada di, kita lihat kan icon Hollywood yang tulisan Hollywood besar. Nah, itu kan ada di Gunung Lee. Pegunungan itu namanya Santa Monica. Nah, YouTuber semua, kita sambil lihat play, keadaannya ngeri sekali ya. Kita lihat benar-benar Los Angeles ini terpanggang oleh api. Ya untungnya sih mungkin korban jiwa. Untungnya sih korban jiwa belum terlalu banyak karena mungkin masyarakat di sana cepat dievakuasi, ngungsi dan pindah ke lokasi yang lebih aman. Tapi yang jelas kerugian ini diperkirakan itu udah di atas 2000 triliun. Bayangkan, artis-artis tajir melintir dunia itu ada di situ, ya kan? Yang namanya di situ ada Beverly Hills, di situ ada yang namanya perumahan-perumahan yang khusus orang-orang crazy rich tinggal di situ. Dari mulai Paris Hilton, banyaklah artis-artis Hollywood yang tinggal di situ. Nggak kebayang guys, satu rumahnya di situ diperkirakan ada yang 300-400 miliar satu rumahnya. Sementara itu udah ribuan rumah. Gitu, makanya kota Los Angeles ini kita lihat Part 3 ya, kotanya, Sofia Vergara, katanya. B. Kalau kita Shelton mau and Gwen tahu, Stefani, ini salah satu Pharrell Williams, mewah wilayah California C. ya. Pratt and Anna Faris, Bayangkan, itu kan negara itu di Cindy di Crawford, pantai ya. Bukan negara. Bayangkan Orlando Bloom, kota Los Angeles ini kan di bibir pantai ya. Dekat dengan air gitu. Tapi Mark Zuckerberg, kecepatan angin, Michael Jordan, setahu saya api kalau udah ditembakin Gal Gadot, apinya padam. Biasanya ya logikanya Britney tuh Spears, apinya padam, yang ada mungkin berbunyi karang atau Scarlett Johansson, jadi persis seperti Chris lidah Hemsworth, menjilat sono, menjilat sini dan terus Cameron sampai Diaz, itu di atas 100 kilometer per jam. Kate Hudson, Beberapa hari aja Keanu Reeves, baru beberapa hari aja itu Charlize Theron, panggang oleh Eva Longoria, Los Angeles. Yang akhirnya Diane kita Keaton, berbalik dari statementnya Donald Trump Salma Hayek, yang mau menjadikan musuhnya Israel Robert Downey Jr., perbatasan dengan Sean Diddy Combs, itu akan dibikin semuanya kayak neraka. Tapi Jennifer Garner, malah kota termewah di Amerika yaitu Los Angeles habis dipanggang semua. Gak kebayang, kita nggak usah lihat dari properti yang tidak bergerak ya, rumah atau tanah. Kita dari bergerak aja mobil. Karena kalau saya lihat mobil-mobil di Los Angeles itu, maaf kata, kalau dirupiahkan paling murah itu mobil ya sekitar 700 jutaan. Kalau dirupiahkan ya, mobilnya itu dari mulai supercar, terus kita lihat juga ada Rams Dodge, terus ada mobil-mobil dengan ya intinya kalau di kita mah itu mahal, mehong. Kalau di Indonesia mungkin, saya lihat kemarin bangkai-bangkai mobilnya, kita lihat di video-videonya ya, itu bangkai-bangkai mobilnya itu Rolls Royce, Mercedes-Benz terbaru, BMW terbaru. Yang kalau di Indonesia ya satu mobil mungkin bisa dapat 5 klaster yang harganya 500 jutaan mungkin kalau di Indonesia. Apalagi kalau
Rolls Royce. Wah, udah ngeri ya kan. Udah mobil di atas 20 miliar kalau di Indonesia. Nah, dalam menyikapi ini YouTubeolik semua, kita juga tetap apapun bentuknya, kalau saya pribadi secara kemanusiaan itu tetap empati ya. Gitu. Karena statement dari seorang pemimpin bisa mempengaruhi seluruh wilayah atau negara bagian di mana dia memimpin ya. Kita lihat cuplikan-cuplikannya. Ngeri-ngeri. Yuk kita lihat lagi ya. I'm Sarah Wallace covering the Los Angeles fires. I want to show you what we are seeing. This is the Pacific Coast Highway. It is now closed down. And look at this all alongside. You see charred cars. These were homes that lined the coastline, all gone. In the distance, you can see that chimney standing. The destruction is catastrophic. This is our house. My daughter actually was born in this. Terkadang itu boleh semua kalau kita lihat tentang Amerika. Di mindset kita. When you walked in, this was the living room, and then we had a dining room, and the kitchen was right there. As you can see, like the dishwasher's right there. Icon. He also lost his house. Yang kedua adalah ada icon yang kultural. You okay? Yang kedua adalah ada Y'all need any help? kultural. You want any help? I got water and stuff too if you're thirsty. Something small in the middle of all this helps out a lot. I love the neighborhood, big sense of community, you know, everybody knows each other. I can't explain how it's done now because I didn't see it. The last minute we just get out, all the cars there was burned. Kita lihat benar-benar udah kayak ya kalau kita lihat jalur Gaza, Palestina dan yang lainnya itu kan benar-benar hancur lebur oleh bom ya yang memerlukan waktu berbulan-bulan untuk ngancurinnya. Tapi kalau kita lihat kejadian alam di Los Angeles ini hanya hitungan hari dan endingnya sama. Luluh lantaknya seperti dibombardir oleh bom-bom yang sangat mematikan ya kan. Rumah mewah dengan arsitektur yang orang-orang terkenal dunia pasti arsiteknya. Dan secara konstruksi bangunannya juga bukan kaleng-kaleng di situ ya kan. Bangunan yang diprediksi bisa tahan gempa, bisa inilah, bisa itulah. Tapi tidak ada artinya. Ngeri. Nah, kita lihat lagi nih YouTubeolik semua. Di sini ada video nih. Ya, ini emang direkam oleh kamera-kamera amatir lah. Mungkin warga atau siapa masyarakat di situ ya. Kita bingung di langit Los Angeles ini ada seperti bola api. Semacam bola api itu ya kayak bom aja gitu. Lari-lari ya. Lari-lari ngejar target yang akan dibakar. Yuk kita lihat videonya. Nah, inilah yang saya belum masuk logikanya. Apakah ini kejadian alam atau emang semata-mata rencana Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita nggak tahu. Yuk kita lihat. I got it on camera right now. Y'all are gonna trip the fuck out when y'all see that. What is that, Tamika? Ngeri ya. Tamika. Mark. Kemarin masih berapa ribu ya. Kalau kemarin what the hell is it? Look, it lost steam. Look. It lost its it ain't bright red though, boy. All right, peace out. I'm going. Oh, it disappeared. Oh my God. Menurut analisa orang-orang Amerika bahwa ini adalah angin Santa Ana yang membawa api itu. Jadi angin itu emang bisa menurunkan kelembaban daun apa yang akhirnya mudah cepat terbakar. Namanya angin Santa Ana. Saya juga baru dengar ya. Ternyata di sana ada kayak nama angin tapi kayak nama orang ya. Kalau gunung di sana kan yang ada yang namanya landmarks-nya si Hollywood itu kan pegunungan Santa Monica ya atau Mountains Lee atau Gunung Lee. Nah, ini ada lagi angin Santa Ana. Kita lihat statement masyarakat di sana bahwa angin ini emang lebih cepat dari angin-angin biasanya dan sangat mudah membawa api seperti itu untuk menyebarkan ke titik-titik objek yang bisa dilahap oleh api, bisa dibakar, dipanggang.
Kita lihat lagi banyak sekali Strong di Santa sini. Ana winds Kita are harus fueling the bertapakur LA ya YouTuber wildfires, semua kalau fanning the saya flames, pribadi. spreading them further, faster. So what are they? These are strong, kenapa? warm, dry winds that happen in the colder Coba months in a very bayangkan, specific area of itu the ada US. bayi, They blow west from the inland desert ada areas of kecil, Nevada and Utah to southern California, gaining speed as they pass down the mountains. I'm talking speeds of between 60 to 80 miles per hour, but gusts could get up to 100 miles per hour. They can cause life-threatening weather conditions, especially in extremely dry periods, picking up embers from existing fires, spreading them far and fast, potentially igniting more. The strength of Santa Ana winds can also make fighting the flames incredibly difficult. The winds generally last a couple of days, but on rare occasions they can continue for up to a week. They get their name from the Santa Ana area of Orange County in LA, which tends to be one of the windiest areas. Telco on the Palisades fire in Division Alpha Zulu area, a burnout operation along Mulholland Dirt Road. Burning has ceased for the night. Fire is holding along the indirect line. Resources are in place, holding, mopping up the edge. We did have some close spots. They weren't distant, close spots to the line. They were able to reach those with hose lines, and we worked some with copter drops. Camera's working its way to the start point of the burn. Yang saya bingung di sini apa ya? Bangunan di sana tuh Keep working the camera to the right. All tied in along here. The burn is complete all along this line. Api itu biasanya menghantam benda-benda yang mudah terbakar, kayu, plastik, kertas. Kalau ke tembok kan agak susah. Jarang api yang melumat tembok, terkecuali emang di situ situasinya kebakaran yang udah meluap-luap apinya, ya kan. Kita lihat pohon aja yang berdiri kayak pohon palem, banyak sekali kita lihat di videonya ya YouTube balik semua. Kayak logo McD itu sampai ketiup angin sambil kebakar. Kita lihat juga pohon palem itu kan tinggi, dan setahu saya pohon palem itu kan susah terbakarnya, ya kan. Tapi karena angin Santa Ana ini membawa percikan-percikan api atau lidah-lidah api, itu pohon benar-benar terpanggang. Ibarat kata ada yang terpanggang batangnya, ada yang langsung dibakar daunnya. Nauzubillah min dzalik ya. Apapun bentuknya, bahwa ngerilah kalau Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala udah murka, udah marah, ngeri. Kalau kita disakiti manusia, diancam oleh manusia, banyak 1000 cara untuk lari, untuk menghindar. Tapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala sudah murka, maka kita hanya bisa meratapinya. Tidak bisa kita lari kemanapun. Nah, seperti itu YouTube balik semua. Jadi di Los Angeles ini ya kasus yang ada hubungannya langsung vertikal dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan rencana Allah. Karena saya bingungnya, itu benar-benar api itu berubah menjadi serbuk tapi berterbangan. Kan kalau kita mah api ditiup angin, emang dari awalnya api, ketiup angin langsung mati kan apinya, tapi berbentuk arang gitu kan, berterbangan. Kalau ini enggak, masih berbentuk bola-bola api kecil. Jadi bola-bola api kecil segede kelereng atau segede merica itu berterbangan. Sekali nempel langsung ngebakar, sekali nempel langsung ngebakar. Nah, disinilah bahwa kita harus mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa itu maha dahsyat. Itu kita itu hanya bagian makhluk terkecil yang Allah ciptakan, yang Allah buat. Bayangkan, jangankan ya Las Vegas, Los Angeles, New York, atau kota-kota lain di Amerika. Negara ini, dunia lah istinya. Kalau sekali Tuhan niat menghancurkan, cukup dengan satu kata, kun fayakun. Terjadi maka terjadilah. Ya, itu tadi ya YouTube balik semua. Tetap apapun bentuknya, kita sebagai masyarakat yang merasa kita memiliki jiwa kemanusiaan, empati. Mudah-mudahan masyarakat di sana juga tidak banyak memakan korban lah. Walaupun korban emang masih belasan ya kalau nggak salah terakhir itu ya. Tapi tetap jangan sampai tidak memakan korban jiwa lah intinya kalau bisa. Karena kalau korban materi, kerugian materi, wow. Bayangkan loh, di Los Angeles ini ada yang namanya
helipad pribadi loh. Ada yang namanya heli pribadi. Banyak di rumah-rumah di Los Angeles ini yang memiliki heli pribadi. Mereka masukkan ke dalam garasi, mereka tarik, dan ada helipadnya di situ. Itu udah nggak kebayang. Belum rumah, belum mobil mewah, belum heli-heli pribadi, dan yang lain. Wah, susah diungkapkan oleh kata-kata. Nah, YouTube balik semua. Pokoknya ikutin terus konten-konten dari podcast Adam Jeep. Karena hanya di podcast Adam Jeep akan mengupas tuntas sebuah problematika dalam kehidupan. Sebuah kejadian alam. Pokoknya apa yang terjadi di dunia ini. Ingat, bisa dikupas bersama podcast Adam Jeep. YouTube balik semua, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Masalah seberat apapun, silakan. Yuk kita kupas bersama podcast Adam Jeep. Karena sejuta masalah, satu solusi. Masalah rumit karena kita belum menemukan solusi yang terbaiknya. Jadi banyak jutaan solusi, banyak jutaan cara untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Sekali lagi sebelum Adam Jeep pamit mundur, mohon dukungannya. Silakan YouTube balik semua untuk live chatnya, untuk super tanknya, untuk Adam Jeep shoppingnya, untuk yang gabung di komunitas Adam Jeep. Karena kenapa? Mohon bantuannya ini agar channel Adam Jeep makin tumbuh dan berkembang lebih baik lagi, bisa menyajikan dan memproduksi konten-konten yang intinya bermanfaat buat kita semua. YouTube balik semua, Adam Jeep Lover, selalu Adam Jeep doain. Mudah-mudahan selalu sehat jasmani dan rohaninya, dilindungi dari mara bahaya dan disukseskan atas apa yang menjadi ekspektasinya. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.